Bangsa kita adalah bangsa yang sangat kaya, termasuk kaya akan misteri. Selamat datang di channel Bobby Gribo. Suara langkah kaki berlari terdengar di jalan tanah yang membelah sawah. Matahari sudah hampir tenggelam di balik perbukitan, meninggalkan warna jingga yang menyelimuti langit desa. Dua pemuda terlihat berlari terburu-buru menuju sebuah padepokan tua di ujung kampung. "Buruan Rak, kita nggak boleh telat," teriak Bimo sambil berlari. Raka yang berada di belakangnya mengangguk sambil terengah. "Iya, ini juga udah cepet," jawab Raka. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi mereka, hari kelulusan. Hari di mana mereka akan dinyatakan resmi selesai menimba ilmu di Padepokan Silat Kokrosono, milik Mbah Urip. Di desa itu, Padepokan Kokrosono bukan sekedar tempat belajar silat. Ia sudah seperti bagian dari kehidupan warga. Hampir semua anak laki-laki di desa itu sejak kecil akan datang ke tempat itu untuk berlatih. Bukan hanya untuk belajar bertarung, tapi juga untuk belajar tentang hidup, tentang tanggung jawab, tentang bagaimana seorang lelaki harus menjaga diri dan orang-orang yang ia sayangi. Begitu kata orang tua di desa itu. Dan sosok yang mengajarkan semua itu adalah Mbah Urip, seorang lelaki tua yang dihormati oleh seluruh warga. Orang-orang percaya selain memiliki ilmu silat yang tinggi, Mbah Urip juga memiliki kebijaksanaan yang jarang dimiliki orang lain. Bahkan, sebagian orang percaya kesaktian Mbah Urip tidak hanya berhenti pada ilmu dunia saja. Namun malam itu, bagi Raka dan Bimo, yang terpenting hanya satu. Mereka akhirnya lulus. 6 tahun mereka berlatih di padepokan itu. 6 tahun jatuh bangun. 6 tahun menerima pukulan, peluh, dan pelajaran hidup. Dan malam itu menjadi penutup dari perjalanan panjang masa muda mereka. Namun mereka tidak tahu bahwa malam kelulusan itu juga menjadi awal dari cerita yang jauh lebih gelap. Waktu berjalan, tahun demi tahun berlalu. 6 tahun setelah malam kelulusan itu, jalan hidup Raka dan Bimo mulai berbeda arah. Raka memilih merantau ke kota. Awalnya tidak mudah. Ia bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Menjadi karyawan toko, membantu gudang, bahkan pernah menjadi sopir antar barang. Namun perlahan, hidupnya mulai berubah. Kerja kerasnya membuahkan hasil, usahanya berkembang, dan akhirnya Raka bisa membuka usaha sendiri di kota. Sedangkan Bimo, ia tetap tinggal di desa, melanjutkan hidup sebagai petani seperti orang tuanya. Setiap hari, ia menggarap sawah, menanam padi, membersihkan rumput, menunggu panen. Hidup yang sederhana, tidak buruk namun jauh berbeda dengan kehidupan Raka yang mulai terlihat berhasil di kota. Dan hari itu, setelah bertahun-tahun merantau, Raka akhirnya pulang ke desa. Ia datang tidak sendirian. Di sampingnya, ada seorang wanita yang berjalan dengan senyum hangat. Namanya Anggun, calon istrinya. Raka ingin mengenalkan Anggun kepada keluarganya di desa, sekaligus memperlihatkan kepada teman-teman lamanya bahwa hidupnya kini sudah berubah. Ketika Raka dan Anggun berjalan melewati jalan desa, mereka bertemu seseorang yang sedang duduk di pematang sawah. Orang itu adalah Bimo. Bimo tersenyum saat melihat sahabat lamanya. "Raka?" katanya sedikit ragu. Raka pun tersenyum lebar. "Bimo, lama sekali kita tidak bertemu." Mereka pun saling merangkul seperti sahabat lama. "Ini Anggun," kata Raka, "calon istriku." Anggun tersenyum ramah. "Halo,"
kata Anggun kepada Bimo. Bimo pun membalas senyum itu. Ya udah Bim, kamu terusin kerjaan kamu. Aku mau lanjut antar Anggun lihat-lihat desa. Nanti kalau senggang, bolehlah main ke rumahku. Kita ngobrol-ngobrol kayak dulu, kata Raka. Oh iya Rak, silakan dilanjutkan. Tentu saja aku akan main ke rumahmu. Sudah lama juga aku tak kesana, jawab Bimo. Raka dan Anggun pun pergi meninggalkan Bimo. Bimo melihat mereka berlalu menjauh, namun matanya tidak bisa berhenti memandang Anggun. Wanita itu cantik, wajahnya lembut, dan caranya tersenyum membuat siapapun yang melihatnya merasa hangat. Bimo tidak mengatakan apapun, namun sejak saat itu ada sesuatu yang tumbuh di dalam hatinya, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Rasa iri kepada sahabatnya sendiri. Beberapa hari setelah kedatangan mereka, sesuatu mulai terasa aneh. Anggun mulai mengalami mimpi yang aneh. Awalnya hanya sekali. Ia bermimpi seperti sedang bersama seseorang. Namun wajah orang itu tidak pernah jelas, seperti bayangan, kabur, dan setiap kali ia mencoba melihat wajahnya, mimpi itu selalu terputus. Anggun mengira itu hanya mimpi biasa, namun mimpi itu datang lagi, dan lagi, hampir setiap malam. Dalam mimpi itu, orang itu datang kepadanya, menyentuhnya, memeluknya, bahkan menyetubuhinya. Anggun mulai merasa takut. Akhirnya, ia menceritakan semuanya kepada Raka. Raka langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia dibesarkan di desa itu. Ia tahu betul, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Dan orang pertama yang ia pikirkan hanyalah satu, Mbah Urip. Dia harus bertanya pada Mbah Urip. Raka datang ke Padepokan Kokrosono, tempat yang sudah lama ia datangi. Mbah Urip masih sama seperti dulu, duduk di beranda Padepokan dengan tenang. Raka pun menceritakan semuanya kepada Mbah Urip. Setelah mendengarkan cerita Raka sampai selesai, Mbah Urip tidak langsung menjawab. Ia hanya memejamkan mata. Dan beberapa saat kemudian, Mbah Urip masuk ke dalam rumah. Ia kembali dengan sebuah gelang kecil yang terbuat dari akar kayu yang sudah mengering. Pakaikan ini ke tangan calon istrimu, kata Mbah Urip. Ini gelang penangkal mimpi gaib, tambahnya. Raka tidak banyak bertanya. Ia percaya penuh pada Mbah Urip. Dan benar saja, sejak Anggun memakai gelang itu, mimpi aneh itu tidak pernah datang lagi. Namun beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Bimo, sahabat Raka, ditemukan meninggal di rumahnya. Ia ditemukan di tempat tidurnya, seperti orang yang sedang tidur. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Namun tubuhnya sudah dingin. Warga desa tidak pernah benar-benar tahu penyebab kematiannya. Akhirnya, mereka menguburkan Bimo seperti biasa. Dan kehidupan kembali berjalan seperti semula, atau setidaknya begitu yang mereka kira. Seminggu setelah pemakaman Bimo, Raka mulai mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Bimo, sahabatnya itu, berdiri di jalan desa. Wajahnya pucat, matanya kosong. Rak, tolong antar aku pulang. Itu saja yang dikatakan Bimo. Raka terbangun dengan keringat dingin. Ia mengira itu hanya mimpi karena ia masih teringat dengan sahabatnya itu. Namun, mimpi itu datang lagi dan lagi
sebanyak 3 kali. Dengan kata yang sama, tolong antar aku pulang. Akhirnya, Raka memutuskan kembali menemui Mbah Urip. Di padepokan itu, setelah mendengar cerita Raka, Mbah Urip kembali memejamkan mata. Beberapa menit berlalu, namun kali ini wajahnya berubah. Dan ketika ia membuka mata, wajah Mbah Urip terlihat kaget dan sedih. "Gawat," gumamnya pelan. Mbah tidak menyangka kejadiannya akan seperti ini. Raka langsung merasa tidak enak. "Loh, ada apa, Mbah?" tanya Raka. Mbah Urip menghela nafas panjang. Mimpi yang dialami calon istrimu itu bukan mimpi biasa. Mimpi itu akibat ajian yang disebut Ngrogo Impen. Raka terdiam. Kemudian Mbah Urip melanjutkan. Ajian ini memungkinkan seseorang masuk ke mimpi orang lain dan melakukan apapun yang dia mau dalam mimpi itu. Di masa lalu, ajian ini dipakai dalam peperangan untuk mempengaruhi pikiran musuh. Namun, orang yang tidak bertanggung jawab bisa saja menyalahgunakannya, seperti yang terjadi pada calon istrimu. Raka mulai mengerti kemana arah pembicaraan itu. Tapi, siapa yang melakukan itu, Mbah? Mbah Urip terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Bimo." Mbah baru tahu kalau Bimo yang menggunakan ajian itu. Raka langsung terpaku. Mbah Urip menjelaskan bahwa setelah lulus dari padepokan, Bimo ternyata belajar lagi ke tempat lain. Di sana, ia mendapatkan ajian itu. Namun ilmu itu belum sepenuhnya ia kuasai. Ketika Anggun memakai gelang akar yang diberikan Mbah Urip, Bimo tidak bisa lagi masuk ke mimpi Anggun. Namun karena ilmunya belum sempurna, Bimo justru tersesat di alam mimpi. Dia tidak bisa kembali ke tubuhnya sendiri. Raka merasa tubuhnya dingin. Berarti mimpi yang datang ke saya itu? Mbah Urip mengangguk pelan. Itu sebenarnya dia minta tolong. Dia ingin kembali ke raganya. Raka menelan ludah. Tapi Mbah, tubuhnya sudah dimakamkan seminggu yang lalu. Pasti sekarang sudah rusak. Mbah Urip menutup mata. Itulah yang Mbah sesalkan. Beberapa saat mereka hanya diam. Akhirnya Raka bertanya pelan. "Terus, bagaimana sekarang, Mbah?" Mbah Urip menatapnya dengan wajah sedih. "Kamu doakan sahabatmu itu, walaupun dia sudah berbuat tidak baik kepada calon istrimu. Malam ini Mbah juga akan berdoa agar arwahnya bisa menemukan jalan menuju tempat yang lebih tenang." Malam itu, di padepokan Kokrosono, Mbah Urip duduk bersila memanjatkan doa panjang untuk seorang muridnya, seorang pemuda yang tersesat, bukan di dunia, tapi di dalam mimpi yang tak pernah bisa ia tinggalkan.